Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penyelamat bumi? Semoga baik dan tetap semangat ya. Kali ini Kak Vicky akan memberitahu bahwa pohon-pohon atau tumbuhan yang berada di sekitar kita itu ternyata membutuhkan perawatan ya, sama seperti manusia. Manusia pun juga membutuhkan perawatan ya, biasanya kita menggunakan shampoo, menggunakan sabun, menggunakan pasta gigi untuk membersihkan dan merawat tubuh kita. Bahkan kita juga biasanya mengonsumsi vitamin ya. Mengonsumsi vitamin, kita makan buah-buahan segar, kita mengonsumsi sayur-sayuran sehat. Nah, itu semua fungsinya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, itu sama ya. Sama halnya seperti pohon ataupun tanaman yang ada di sekitar kita. Mereka juga membutuhkan yang namanya perawatan. Ya, perawatannya itu tidak hanya disiram setiap hari saja, ternyata mereka juga memerlukan yang namanya pupuk ya. Pupuk itu sebagai suplemen, sebagai makanan mereka ya. Tentu siapa yang memberi pupuk? Manusia lah ya, karena yang bisa memberi pupuk, yang bisa menciptakan pupuk itu juga manusia juga ya. Meskipun pupuk itu bisa berasal dari lingkungan sekitar juga, namun kali ini Kak Vicky akan ajak kalian untuk mengetahui bagaimana cara membuat pupuk organik atau pupuk alami. Tentu dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan ya jika kita berada di desa ya. Kalaupun di kota mungkin bahan-bahan ini sulit untuk didapatkan. Nah, seperti apa sih pembuatan pupuk organik dari limbah kotoran sapi? Yuk kita simak saja videonya. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah penduduk di dunia mencapai 9 miliar. Dari situ, mereka akan membutuhkan makanan organik yang menyehatkan bagi tubuh. Dan disitulah kami dari Polbangtan Malang mengambil peran untuk menyuburkan tanah dan melestarikan bumi melalui pembuatan pupuk organik. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara tanaman melalui pupuk dilakukan karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas. Unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar antara lain nitrogen, fosfor, dan kalium. Dari situ, fosfor memiliki fungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Sementara itu, untuk kalium berfungsi membentukkan protein, memperkuat tanaman, dan menjadi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit dari suatu hama. Selanjutnya, untuk nitrogen sendiri, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya akar, batang, dan daun, berperan dalam pembentukan zat hijau daun. Untuk saat ini, pertanian digolongkan menjadi dua, yakni pertanian menggunakan sistem organik dan non-organik. Untuk pertanian organik sendiri, di sini kebanyakan menggunakan pupuk organik yang memiliki keunggulan antara lain mempercepat dekomposi bahan-bahan organik secara fermentasi, melarutkan P yang tidak tersedia untuk menjadikan P yang tersedia bagi tanaman, yang nantinya cacing-cacing dalam tanah yang berfungsi dalam mengemburkan tanah akan maksimal dan optimal tentunya. Namun, untuk pertanian non-organik, selain dapat menurunkan kandungan bahan organik dalam tanah, ternyata menyebabkan kecenderungan penurunan pH pada lahan pertanian. Sehingga pemakaian pupuk kimia seperti ini yang berkelanjutan atau terus-menerus tidak dianjurkan.
karena dapat menyebabkan penumpukan residu bagi konsumen yang memakan bahan pangan dari hasil pertanian non-organik tersebut. Mungkin saja terjadi keracunan atau suatu hal yang berhubungan dengan pertanian yang dilakukan secara organik mampu mengikat N dari udara. Selanjutnya menghasilkan berbagai enzim dan hormon sebagai senyawa bioaktif untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya sistem integrated farming system atau penggunaan limbah dari peternakan digunakan untuk pertanian dan sebaliknya, limbah pertanian untuk konsumsi atau bahan pakan untuk peternakan. Dari sini akan menghasilkan hal yang bermanfaat. Sapi perah sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari hal ini, ada hasil simpangan atau limbah yang berupa kotoran ternak atau feses yang nantinya dapat kita gunakan untuk dijadikan sebagai kompos pertanian untuk penggunaan pupuk organik. Dari sini tata cara pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi. Yang dilakukan pertama, siapkan bahan-bahan. Kedua, siapkan peralatan dan tempat. Yang ketiga, mulai membuat pupuk organik. Siapkan bahan-bahan: kotoran sapi kering, serbuk gergaji, fermentor, abu sekam, kapur, dan air bersih. Sementara itu, untuk peralatan dan tempat antara lain silo atau wadah kompos sesuai kebutuhan, karung, penggaruk atau perata, dan sekop. Sementara itu, untuk standar operasional prosedur, gunakanlah masker, kaos tangan, dan juga sepatu boot. Langkah-langkah pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi. Untuk membuat fermentor, siapkan air bersih 2,5 liter dan fermentor bisa dari trichoderma atau E4 dan tentunya dari juga tambahan molasses. Fermentor dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:100. Setelah itu aduk secara merata. Diamkan selama 2 hari untuk trichoderma. Setelah 2 hari, fermentor siap disemprotkan pada kotoran sapi yang telah dikeringkan dengan kadar air antara 40-60% dengan kapasitas 1 ton beratnya. Setelah itu, campurkan bahan-bahan secara merata. Apa saja bahannya? Yang pertama, kotoran sapi atau feses. Diambil dari kandang dan ditiriskan sekitar 1 minggu untuk mendapatkan kadar air mencapai 60%. Kemudian, kotoran sapi tersebut dipindahkan ke rumah kompos. Campurkan dengan sabuk gergaji atau bahan sejenis sekam, jerami, dan lain-lain, serta abu dan kapur. Semua bahan itu kemudian dicampur dan diaduk. Selanjutnya, semua bahan dihamparkan di tempat secara merata. Penghamparan ini dilakukan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan hujan secara langsung. Penghamparan disemprotkan fermentor secara berlapis sekitar 30 cm dan merata. Tutup hamparan tersebut dengan terpal atau karung goni. Biarkan tumpukan hamparan kompos tadi sampai 7 hari. Kemudian baru balik dengan merata setiap 7 hari sekali agar oksigen masuk. Aktivitas mikroba ditandai dengan peningkatan suhu. Biasanya peningkatan suhu terjadi pada hari ke-8 sampai 17. Suhu tinggi bisa mencapai 300 Celcius, membuat pupuk steril dari bibit bakteri sehingga mati. Campuran bahan dari kotoran sapi dan lain-lain tadi akan berhasil jika warna sudah hitam kecoklatan, tekstur remah, dan tidak berbau. Kompos yang sudah jadi atau siap akan dilanjutkan dengan dilakukan proses penggilingan jika sudah berumur 3 minggu, agar tekstur lebih halus, merata, serta mempermudah pengaplikasian di lahan, sawah, atau ladang. Selain itu, secara visual, agar meningkatkan nilai jual produk, pupuk tersebut harus memenuhi standar, yakni pH
kadar air, CN rasio, nitrogen, kalsium, fosfat, K, warna, bau, dan lain-lain. Daya simpan pupuk organik sangat lama, sehingga jangan khawatir untuk pemakaian kapanpun dan dimanapun, karena ini adalah organik. Jumlah pupuk organik yang dibutuhkan oleh lahan sawah sekitar 5-10 ton per hektar sesuai dengan kondisi lahan. Pupuk organik ini berdampak positif pada tanaman karena mampu menjaga kesuburan tanah secara alami dan lingkungan. Sehingga limbah berupa kotoran ternak dan hijauan bekas dari hasil pertanian mampu dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Salah satunya adalah pupuk organik. Hal ini mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dengan harga produk yang lebih jauh tinggi dibanding dengan produk kimia. Karena harga jual produk ini juga lebih mahal dan tentunya nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari petani atau peternak itu sendiri. Nah, seperti itulah pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi. Nah, ternyata manfaat dari pupuk organik bagi tumbuhan itu sungguh luar biasa ya. Tumbuhan sayuran yang kita perlukan itu akan lebih sehat. Ya, misalkan kita menanam sawi dan kita memberi pupuk dengan pupuk organik, maka sawinya itu jauh lebih sehat daripada yang diberi pupuk anorganik. Ya. Jadi lebih sehat untuk tubuh manusia sebenarnya ya pupuk organik ini. Kemudian ternyata pupuk organik ini dapat membantu pertumbuhan tumbuhan, dapat membuat tumbuhan menjadi kebal dari hama. Nah, sama seperti manusia. Manusia jika minum vitamin, nah kebutuhan gizinya terpenuhi, maka kebal dari penyakit. Sama seperti tumbuhan. Tumbuhan jika dia keadaannya sehat, kemudian tumbuhannya juga kebutuhan pupuknya terpenuhi, maka tumbuhan itu juga akan sehat. Ya, tentu akan kebal dari hama. Nah, seperti itu ya. Bu, tapi untuk mencari kotoran sapi kan susah ya. Apalagi jika tempat tinggal kalian itu berada di kota. Nah, sebenarnya untuk membuat pupuk organik ini kalian bisa menggunakan daun kering. Ya, kalian bisa menggunakan daun kering untuk membuat pupuk organik. Tentu caranya sedikit berbeda dengan membuat pupuk organik dari kotoran sapi. Nah, semoga kalian bisa mempraktikkan ya pembuatan pupuk organik ini dari kotoran hewan ya. Dari kotoran hewan misalnya seperti sapi ataupun kambing ya, untuk kebutuhan tanaman ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nah, cukup sekian sharing ilmu, ya kan, berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bersama kita